Kembali Anda menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan telah mengirimkan tim untuk menindaklanjuti dan mengevakuasi korban terkait insiden kecelakaan kereta api di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, mewakili Kementerian Perhubungan, mengucapkan turut berduka cita atas kecelakaan yang terjadi. Kementerian Perhubungan menyampaikan rasa prihatin dan duka cita yang mendalam atas terjadinya kecelakaan kereta api di Kecamatan Cipuya, Cicalengka di Bandung pada lintas Cicalengka-Haur Pugur kilometer 181+700 pada tanggal 5 Januari 2024 pukul 6:03. Sebuah insiden kecelakaan antar dua kereta api komersial terjadi di jalur rel Cicalengka, Kabupaten Bandung pada Jumat pagi 5 Januari 2024. Kedua kereta tersebut yakni kereta api Turangga dan kereta api Bandung Raya. Dalam video tampak gerbong-gerbong dari kedua kereta api dalam posisi bergeser atau keluar dari rel. Menanggapi peristiwa tersebut, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah menurunkan tim evakuasi gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, dan petugas kereta api untuk menindaklanjuti dan proses evakuasi korban. Juru bicara Kementerian Perhubungan turut menyampaikan rasa prihatin, duka cita, hingga permohonan maaf atas terjadinya kecelakaan ini. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah menurunkan tim evakuasi tentu bersama dengan stakeholders terkait untuk segera bisa melaksanakan evakuasi korban maupun evakuasi gerbong dan selanjutnya untuk dapat mengembalikan layanan seperti semula. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Majelis Hukama Muslim Konselor Muhammad Abdel Salam di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam kunjungan tersebut membahas mengenai upaya peningkatan kerjasama bukan hanya antara pemerintah Emirat dengan pemerintah RI saja, namun juga dengan organisasi kemasyarakatan, baik yang dibentuk di Emirat dengan organisasi kemasyarakatan di Indonesia, terutama Nahdlatul Ulama. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Kamis 4 Januari 2024 menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Majelis Hukama Muslim, Konselor Muhammad Abdel Salam di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil dalam keterangannya yang ikut serta dalam pertemuan tersebut menyebutkan, pertemuan dengan Sekjen MHM tersebut dalam rangka upaya meningkatkan kerjasama bukan hanya dengan pemerintah Emirat dengan pemerintah Republik Indonesia saja, namun juga dengan organisasi kemasyarakatan baik yang dibentuk di Emirat dengan organisasi kemasyarakatan di Indonesia, terutama Nahdlatul Ulama. Presiden Joko Widodo juga menekankan pentingnya peran ulama dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan global, serta berharap dengan adanya pertemuan ini, diharapkan akan timbul sejumlah inisiatif untuk dilakukan secara bersama-sama. Presiden juga turut menyampaikan apresiasi atas sejumlah upaya dan langkah yang dilakukan oleh Majelis Hukama Muslimin dalam mendorong perdamaian, penyebaran nilai toleransi, koeksistensi dan persaudaraan manusia, serta dalam mengoptimalkan peran pemuka dan tokoh agama dalam menghadapi tantangan global, termasuk isu perubahan iklim dan dampaknya. Dalam rangka upaya peningkatan kerjasama, bukan hanya antara pemerintah Emirat dengan pemerintah RI saja, tapi juga dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, baik yang dibentuk di Emirat dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di Indonesia, terutama Nahdlatul Ulama. Dan alhamdulillah dalam perbincangan tadi banyak hal menjadi pandangan bersama dari kedua belah pihak. Insya Allah sudah ini akan ada inisiatif-inisiatif yang akan dikerjakan bersama. Pemirsa, menyambut Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-78, Kementerian Agama Republik Indonesia menggelar DevX Devotion Experience pada 5 hingga 7 Januari 2024. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menyebutkan, DevX ini memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa Kementerian Agama akan terus mengikuti perkembangan zaman dan komitmen Kemenak terhadap keberagaman umat beragama hingga pelayanan yang selama ini telah diberikan.
Dalam rangka menyambut Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-78, Kemenak RI menggelar DevX Devotion Experience yang merupakan program prioritas Kementerian Agama pada 5 hingga 7 Januari 2024. Nantinya, melalui event ini akan memperkenalkan pengalaman belajar pengajar melalui teknologi virtual reality. Kegiatan ini merupakan bentuk selebrasi capaian signifikan Kementerian Agama melalui showcase dari masing-masing satuan kerja dan beberapa program prioritas Kementerian Agama ke masyarakat. Dalam event yang dilaksanakan selama 3 hari ini akan ada berbagai event seperti talk show dan podcast, live music, layanan informasi PMB UIN SSC, games, hingga door prize bagi pengunjung setiap harinya. Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qaumas menyebutkan DevX ini memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa Kementerian Agama akan terus mengikuti perkembangan zaman dan komitmen Kemenak terhadap keberagaman umat beragama hingga pelayanan yang selama ini diberikan. DevX ini memberikan gambaran bagaimana Kementerian Agama yang sudah tua, yang sudah berumur 78 tahun ini, tetapi tetap berpikir dengan cara-cara muda, tidak dengan cara-cara yang tua. Nanti akan dijelaskan oleh Prof. Inung sendiri apa DevX itu, tapi yang jelas ini bukan hanya sekedar exhibition, bukan hanya sekedar pameran, tetapi ini juga bagian dari menunjukkan kepada publik bagaimana komitmen kita kepada keberagaman, komitmen Kementerian Agama terhadap pelayanan terhadap umat beragama, dan tentu produk-produk yang sudah dihasilkan oleh stakeholders yang selama ini bekerja sama dengan Kementerian Agama. Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyampaikan penggunaan tarif efektif rata-rata menghitung dan memotong PPh pasal 21 tidak menyasar kalangan tertentu, melainkan berlaku untuk wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers realisasi dan kinerja APBN 2023 secara daring di Jakarta. Pemerintah mulai memberlakukan tarif efektif untuk perhitungan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 mulai 1 Januari 2024. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyebutkan, tarif efektif untuk penghitungan pajak penghasilan pasal 21 tidak memberikan beban pajak baru, melainkan memudahkan pemberi kerja dalam melakukan pemotongan. Aturan mengenai pembaruan tarif efektif penghitungan PPh 21 tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Tujuan diterbitkannya peraturan pemerintah tersebut untuk memberikan kemudahan dalam penghitungan pajak terutang. Karena bentuknya tabel di sana tergantung jumlah penghasilannya, kemudian PTKB-nya, tanggungannya, segala macam ada di sana. Dia akan memudahkan baik si pemotong maupun yang dipotong untuk melihat berapa banyak yang dipotong oleh pemberi kerja. Selain itu, Suryo menilai, implementasi tarif efektif ini juga bisa mengurangi restitusi dan jika terjadi kurang bayar, tidak membebankan wajib pajak. Betul-betul tarif efektif ini digunakan atau dibentuk untuk memberikan kemudahan karena formulasinya sebetulnya sudah sangat memperhitungkan besarnya penghasilan, besarnya PTKP, kemudian apakah penghasilannya diterima harian, bulanan, ataupun mingguan, satuan, borongan. Jadi dengan formulasi itu akan menjadi lebih mudah masyarakat wajib pajak untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda mengulas informasi mengenai pengembangan SDM pariwisata di Labuan Bajo. Sesaat lagi tetaplah bersama Kominfo Newsroom.